2008, kami memulai produk ERP. 2016, kami beralih ke perusahaan startup dan sekarang kami punya Seven Wonders. Ada di bidang retail, kafe, pabrikan tekstil, spa, emas, pet shop, apotek, dan kosmetik. Konsumen kami tersebar dari Aceh hingga Papua. Kami memberi solusi bagi UMKM dan UKM. Dan juga kami memberikan pelatihan dan pendampingan. Visi kami menjadi standar software terbaik bagi para pengusaha Indonesia. Dari dulu, saya memiliki kecintaan di dunia IT. Dari awal, sistem install satu persatu produk secara manual. Sekarang, user bisa konsultasi secara online dan mendapatkan demo gratis juga secara online. Bahkan, hanya dengan 2 detik saja pembayaran diterima, program sudah bisa instan siap dipakai. Misi kami membangun Duta Digital Indonesia. Saya sangat senang menganalisasi sistem perusahaan dan mengefisiensikannya dengan teknologi. Salah satu kendala di lapangan saat implementasi adalah bahasa dan alat. Oleh karena itu, kami membuat seluruh software kami berbahasa Indonesia. Kami berikan bantuan juga berupa WhatsApp Group, support tiket, dan sertifikasi di Lemtron. Di Indogo, Kami percaya everyone is CEO! Selamat sore semuanya, ketemu lagi sama saya Visnu di acaranya Buset atau Bisnis Satset. Wah, jadi Bisnis Satset ini ada karena Indogo. Jadi Indogo ini adalah back office instant software pertama di Indonesia tentunya. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, silahkan kalau punya pertanyaan boleh tanyain ya nanti selama kita ngobrol di acaranya Buset ini. Nah, by the way, saya akan bacakan terlebih dahulu. Tamu kita hari ini adalah Sis Elizabeth Setiatmaja. Wah, siapa sih yang nggak tahu beliau? Beliau ini adalah salah satu ya putri dari Bos BCA ya. Nah, nanti kita bakal ngobrol lebih banyak karena bisnisnya banyak banget nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman sekarang semuanya lihat, khususnya untuk teman-teman yang ada di YouTube ya. Nah, ini summary-nya, silakan dilihat. Jadi beliau ini sudah berkecimpung dari sejak kelas 4 SD di dalam bidang bisnis. Jadi banyak sekali ya bisnisnya beliau. Makanya kenapa sampai dengan hari ini beliau akan berbagi tentunya dengan para Indogors sekalian di acaranya Buset atau Bisnis Satset. Oke. Nah, baik. Sekarang kalau teman-teman ada pertanyaan, saya persilahkan juga untuk bertanya ya di kolom komentar. Jadi kalau misalkan ngerasa, wah ini saya ada pertanyaan nih, boleh tanya di dalam kolom komentar. Walaupun waktu kita singkat, tapi nanti tentunya teman-teman bisa kita usahain buat dapat ya jawabannya. Oke. Kita sambil tunggu untuk Sis Elizabeth join. Oke, let's wait. By the way, Indogo kami membutuhkan referral dari toko emas, toko berlian, retail, distributor, tekstil. Jadi kalau teman-teman ngerasa bahwa, wah ini saya perlu nih untuk back office di bisnis saya, ataupun bisnis salah satu teman atau rekan, boleh referralkan kepada kami, dan tentunya kami memiliki thanks penny untuk hal tersebut. Oke. Nah, Sis Elizabeth ini, beliau ini dari sejak kelas 4 SD loh, barusan is very short time, tapi beliau ini udah bercerita bahwa udah mulai berbisnis dari sejak kelas 4 SD. Ayo, kelas 4 SD siapa yang masih mungkin main-main ini ya, main petak umpet gitu. Wah, ini kalau ini udah mulai berbisnis. Oke. Kita coba cek apakah sudah ada. Oke. Mungkin untuk tim boleh diinfo kepada Ibu Elizabeth. Yes. Nah, untuk teman-teman semuanya, silahkan broadcast pesan ini supaya banyak juga teman-teman yang lain nanti bisa ngeliat ya live-nya tentunya. Jadi kita bakal ngobrol lebih banyak terus gimana sih sebenarnya beliau ini bisa nge-manage bisnis sebanyak itu. Wah, apalagi kalau diomongin, wah ini Sis Elizabeth ini atau Cialis ini sangat unik sekali orangnya juga. Jadi kalau ngomongnya cepat, ya ini beliau lah kurang lebih.
Nanti teman-teman bakal ketemu sendiri ya. Oke. Sudah adakah, tim? Mungkin bisa coba di kontak. Iya. Oh, by the way, untuk acaranya Buset ini akan diselenggarakan tentunya setiap hari Jumat ya. Setiap hari Jumat jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman silahkan like, follow, dan juga subscribe ya di konten kami, yaitu di YouTube kami di @lempos, dan juga IG kami di @indogo.id, dan juga Facebook kami di indogo.id. Oke. Wah, yes. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, kenapa sih kok ada acara Buset ini? Ya, tentunya acara Buset, entah itu Buset, entah itu ngebis, entah itu ngebos, ya ini semuanya adalah bentuk gimana caranya supaya kita juga bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman sekalian Indogors yang menonton atau nge-follow like ini akun ini. Karena ya balik lagi, build a business is not easy, tapi nge-maintainnya itu lebih gak easy lagi. Nah, tentunya kita bisa belajar banyak dari sini ya. Oke. Yuk teman-teman semuanya, kita ajak yang lainnya untuk join. Wait. Iya. Apakah ada kendala untuk tim? Oke. Oh. Oke, si Selisnya udah hadir. Sebentar. Saya coba cek. Wah, di saya nggak muncul ini. Wait. Oh, kayaknya itu di Landmark.com ya. Ini harusnya di Indogo. Halo, si Sally sepertinya keliru. Sebentar ya, teman-teman harus sabar. Di @indogo.id. Oke, mungkin bisa diinformasikan sama tim @indogo.id. Jadi kita bakal ngobrol di sini ya. Tapi memang di Landmark ada juga live-nya. Jadi untuk teman-teman juga yang bisa lihat, boleh lihat di sana. Tapi di Landmark kita nggak simpan recordingnya. Yes, ini dia. Beliau sudah hadir. Oke, saya akan ajak si Lisa. Oke, halo Alia. Halo Arceriota. Wah. Cek. Hai, Visnu. Halo, Celis. Hai, Wah, hai. di gambarnya di saya nggak muncul. Saya tersesat tadi. Kayaknya tersesat tadi di yang Landmark ya. Yoi. Ya itu karena memang diporting sama tim, diporting juga ke sana. Jadi ada beberapa yang nge-view dari sana juga. Nice. Oke, wah senang sekali nih ketemu akhirnya. By the way saya baru lihat, tadi baru dengar suaranya doang. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu nih, kita kenalan terlebih dahulu ya. Siapa sih sebenarnya si Selis ini? Wah, tapi saya yakin teman-teman yakin udah pada tahu ya. Nah, saya bakal langsung to the point aja. Celis, kenapa sih kok punya bisnis itu bisa banyak kayak gitu? Ini by the way ya, untuk teman-teman yang nggak tahu mungkin boleh di-spill sedikit ya, Celis ya. In case they still don't know, they not update to the online things. Mau yang mana yang di-spill nih? Mau yang mana dulu? Ya, jadi mungkin boleh katanya tadi itu cerita tentang bisnisnya itu sejak kelas 4 SD gitu. Kenapa sih kok bisa bisnis sejak kelas 4 SD? Apakah ada
environment yang memang mendukung hal tersebut gitu. Oke, jadi kalau dulu ya, kenapa sih kelas 4 udah mulai bisnis? Karena dulu tuh lebih ke arah saya dididik oleh keluarga yang mengajarkan untuk saling membantu gitu. Nah, pada Hmm. saat itu aku ngeliat tanteku itu bisnisnya waktu itu jual kartu Natal. Nah, pada zaman dulu kartu Natal itu adalah kewajiban kalau lagi mau ngirim hampers Natal. Dan Yes. dulu kan orang kalau nyelamatin Natal pasti pakai kartu kan. Nah, jadi Mm-mm. saya bilang, ya udah Tan, aku bantuin deh karena keluarga saya dulu juga sering banget kirim-kirim hampers gitu. Jadi aku bantuin ya. Nah, waktu itu bisnis kalau ditanya siapa yang ngajarin, ya out of the ini aja ya, kepengen aja gitu, pengen bantuin. Nah, akhirnya saya nawarin ke teman-teman, tapi karena teman-teman itu saya ngelihat wah saya nggak mau nih jualan satu-satu capek gitu. Udah gitu dulu kan harga kartu netnya Rp1.000 ya. Aku tuh dikasih kalau nggak salah 10%. Lumayan sih, 100 perak gitu kan satu kartu kan. Nah, terus aku mikir, wah kayaknya gue harus nawarin ke temen aku yang mamanya punya perusahaan. Karena kalau ada perusahaan Hmm. berarti kan sekali beli mungkin minimal selusin deh ya, nggak beli satu biji kan. Nah, akhirnya aku approach tuh temen aku yang mamanya punya perusahaan. Dan benar, saya nanya dulu, nyokap lu sering kirim parcel gak kalau Natal? Oh, dia bilang, oh sering-sering. Terus aku bilang, daripada lu beli di toko yang depannya G, aku bilang, beli sama gue pasti lebih murah gitu. Ya kan? Nah, terus akhirnya beli tuh dia. Ternyata dia beli 5 lusin. Wih, lumayan banget kan? Jadi customer pertama aku tuh beli 5 lusin dulu kelas 4 SD. Nah, akhirnya aku pikir lagi, siapa lagi ya yang mamanya ada bisnis gitu. Nah, akhirnya dari situ saya mengenal yang namanya bisnis gitu. Walaupun sampai sekarang gue udah nggak jual kartu Oke. Natal ya. Yes. By the way, ini kelas 4 bisa mikir gitu ya, nyari 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 ininya. Wah, ini teman-teman semuanya. Ini kalau kalau saya lihat ya, ini pengaruh environment kemungkinan ya. Jadi pengaruh environment, makanya kenapa bisa berpikiran seperti itu, karena nggak semuanya punya pemikiran seperti itu. Saya aja contohnya, mana ada kepikiran seperti itu. Apalagi mikirin gitu ya, wah ini teman ini bisnisnya seperti ini, jadi akhirnya bisa berkembang dengan begitu cepatnya. Nah, mengenai bisnisnya Chili sendiri nih, kalau saya lihat ini kan ada juga produknya, ini kalau saya lihat ya agak unik gitu ya. Ada Caremax, FVR, ya khususnya ini yang berkaitan dengan kemarin waktu kejadian COVID kelihatannya. Kenapa sih kok bisa ngambil bisnis sampai ke arah sana gitu? Kepikirannya apa sih yang ada di pemikirannya Cilis waktu itu? Oke. Nah, mungkin karena moto hidup saya adalah I can do all things through Jesus who strengthen me, Filipi 4 ayat 13. Nah, jadi aku tipe orang yang kalau ada kesempatan apapun, saya nggak akan langsung bilang enggak, tapi lebih ke arah gue coba dulu deh, gue analisa dulu atau apapun gitu ya. Nah, pada saat itu si bisnis-bisnis ini tuh datang pada saat pandemi sebenarnya. Kalau tadi ngomong Kermex sama FVR ya gitu. Mm-mm. Itu pas pandemi, kalau saya bilang itu karena habis menabur, ya kan? Habis menabur, Ah, dapat tuayan nih gitu. Jadi menaburnya gimana? Pada tahun 2020 itu adalah gerakan peduli medis. Kalau ingat itu kan COVID hmm, awal-awal. Terus yes. semua orang pada nyari baju APD susah banget dan mahal banget kalaupun ada gitu kan. Nah, pada saat itu aku kepikiran pengen nyumbang, tapi kok mahal banget ya satu baju 150.000. Nah, akhirnya aku kepikir gini, nge-tweet di Instagram. Makanya hati-hati ya kalau nge-tweet di Instagram. Gue cuma bilang gini, andaikan gue punya pabrik gitu doang, gitu doang. Terus langsung Wah, temen tapi ini positif. iya kan, andai kan gue punya pabrik gitu kan. Terus temen gue langsung, pabrik pabrik apaan lu nyari? Pabrik baju, gue bilang gitu. Mau ngapain? Mau bikin APD, gue bilang gitu kan. Abis mahal banget, aku bilang gitu. Gue mau nyumbang, buset dah satunya mahal banget. Akhirnya kita ketemu tuh sama si partnerku itu, teman. Nah, dia punya pabrik baju anak dan lagi nggak bisa jalan karena COVID kan. Terus dia Hmm, bilang, yaudah sini, APD kayak apa-apa segala. Aku juga nggak ngerti, ya kan. Jadi akhirnya kita cari tahu, dalam waktu singkat kita bikin gerakan peduli medis, kita jual cuma 55.000 di saat orang jual 150.000. Jadi dulu tuh nggak niat untung, bener-bener aku cuman yang penting costnya ke cover, udah gitu aja. Nah, ternyata dari situ dalam 2 minggu kita dapat omset 20 miliar. Dan itu tuh langsung dapat wow. kenalan pabrik, dari satu pabrik jadi 10 pabrik. Semuanya aku 9 itu aku nggak kenal. Dapatnya dari mana? Karena video waktu itu kan suami aku kan video production house kan. Jadi Hmm, suami aku waktu itu bikinin kayak video singkat, kan kita lagi prihatin dulu gitu kan. Aku bikin kayak
ngasih tahu kondisi ekonomi tuh sekarang gini loh, kita tuh butuh baju apa begitu, viral, langsung deh dalam 2 minggu 20 M dapat 10 pabrik kerja sama kita. Dan di situ aku beneran kayak ya bikin gerakan kan berarti volunteer ya, volunteer. Nah, itu bulan Maret sampai bulan Juni I think, sekitar Juni Juli. Udah terus aku bilang, aduh udah ya Tuhan, aku capek banget gitu kan. Terus kayak mereka juga udah pada survive, udah pada bisa THR, pabrik-pabrik juga kan seneng kan. Nah akhirnya aku bilang udah ya gue udahan dulu, aku bilang capek, gue nggak istirahat, bilang gitu. Udah akhirnya aku istirahat, pas aku istirahat datanglah opportunity bisnis gitu. Nah si masker sama si FR itu datang di saat aku lagi istirahat sebenarnya. And then dua partner aku ini yang teman biasa aja tadinya, terus akhirnya jadi kenalan, jadi kayak ngobrol lebih sering. Ternyata punya produk dan aku butuh produknya waktu itu. Jadi karena produknya butuh virus, ya siapa sih yang nggak butuh masker, semua orang pasti butuh masker lah ya. Terus aku lihat nih unik banget. Unik banget, satu-satu di Indonesia, virus nempel mati, bakteri nempel mati, nggak jerawatan. Wah, ini good deal banget nih. Terus aku bilang, ya udah Pak, sini aku bantuin deh distribusi. Nah, disitulah aku akhirnya jadi partner kayak gitu. So, disitulah barang-barang itu berdatangan. Jadi bukan aku yang nyari, sebenarnya aku dicari gitu. Jual It's mahal dikit because lah of you dicari. helping ya. Iya, Jadi iya gitu, gue yang dicari sebenarnya. wah, jadi ini teman-teman ya, teman-teman Indogoers. Jadi kalau saya lihat di beberapa percakapan memang mostly itu you starting from helping and then you get something. Jadi ya tadi si Sally sudah cerita juga tentang it's because God who strengthen me. Jadi ya wah ini cool banget. Wah ini halo si Sevlin, halo Tan Heri, halo Asubitomo. Selamat sore Hai semuanya. Anton, ini teman lama gue nih dari Sydney nih, Anton Sugitomo nih. Kalau nggak Wow. gini nggak ketemu dia, nggak nongol. Ya, halo. Nah, by the way, si Salis, oh, Ya, buset 20 M. Nah, kenapa sih kok harus banyak bisnisnya? Kan ada beberapa orang nih ya yang punya mindset bahwa bisnis itu udahlah satu aja, udah jalan gitu. Kenapa sih kok harus banyak sih punya bisnis tuh? oke, aku bisa jawab banget itu. Jadi gini, Hmm, kelebihan saya dibanding yang lain adalah saya kalau dikasih pabrik mungkin saya nggak bisa jalanin. Karena kalau punya pabrik itu kan lu mesti hand on dari awal sampai akhir, sampai ke marketing segala macam ya. At least kita harus ngerti semuanya. Nah, kebetulan strength aku itu adalah networking. Jadi kalau networking, hmm, so it mean kamu yang buka-buka jalan, ya kan? Kamu yang bagian channel distribusi. Nah, karena saya udah buka-buka channel distribusi banyak, kalau cuma satu punya satu produk doang kan nggak ada apa ya, maksudnya kayak kamu punya 10, kamu punya satu, jalannya sama gitu kan, jalannya sama aja. yes. Kenapa nggak gue narik 10 kalaupun 100 atau 1000? Makanya kenapa aku di Business Network International, di komunitas pengusaha ini aku seneng banget, karena di mana gue udah buka jalan, siapapun yang udah one-to-one sama saya pasti tahu gitu, tipikalnya sales tuh abis itu pasti dibukain kemana gitu. Jadi kayak daripada gue cuman megang satu barang, mendingan gue punya beberapa gitu ya kan. Nah akhirnya karena teman-teman mungkin ngelihat oh linknya banyak, awal mungkin mereka taunya ya ini anaknya si itu tuh pasti kan, harus gitu kan, pasti networknya banyak deh, pasti apalah begitu kan, awal kan biasanya kayak gitu. Cuman aku kan Yes. dulu tuh nggak pernah mau yang namanya kayak ya udah bokap gue gitu kan. Nah, gue buka jalan sendiri, aku usaha sendiri, aku kemana-mana gitu, bisnis macam-macam aku coba dan aku lihat peluang yang baik, belajar. Nah, akhirnya sekarang karena udah ketemu banyak jalan, ya kenapa enggak aku kalau mendengarkan teman-teman yang punya bisnis, akhirnya mereka bisa kolaborasi sama saya. Jadi akhirnya bisnis tuh banyak banget yang kolaborasi sih. Ketimbang kayak Hmm. saya punya satu bisnis pabrik. Memang benar kata orang bilang, lu gimana enggak apa lu pusing nggak sih punya bisnis banyak, gua satu aja udah semaput ya. Aku bisa bilang lu satu tapi kan dari pabrik awal sampai ke distribusi, iya kan, ya of course itu Hmm. udah takes your time a lot gitu. Nah kalau gue itu kan jalannya nyamping gitu, kayak aku di depannya doang nih, bagian networkingnya doang gitu kan. Oke. Bagian distribusi ya of Ujung course aku tombaknya punya banyak. ya. Iya gitu. Makanya kenapa ya semangat sekali nih ngobrolnya ini dengan Ciliswa ini. Saya harus bisa ngimbangin ini ngomongnya secepat ini. Ini mungkin istri saya kayaknya bisa yang sesuai ini ngomongnya secepat ini. Kalau nggak cepet kan 3 menit nggak selesai. Oke. Nah, lalu ini mengenai tadi, oh ini sih ya tahulah C. Elizabeth itu ya anak-anak dari Dirut BCA ya koneksinya banyak. Sebenarnya itu adalah berkat atau itu sendiri
kadang-kadang jadi musibah. Terus Oke. apa sih privilege-nya sih, Ci? Aku nggak bisa bilang itu berkat atau musibah ya. Dan Yes, menurut aku itu bukan musibah lah pasti. pasti Lebih ke arah mungkin denial. Jadi denial. kayak ya gue ada privilege tapi aku denial karena gue Hmm, kan bisa juga. Gue kan bukan karena bapak gue terus gue bisa begini gitu kan. Ada perasaan yang kayak gitu-gitu proof kan. ya. Terus kayak aku juga ya aku banyak ngobrol juga sama anak-anak yang sepantaran, masih anak-anak ya, I mean my friends yang mama papanya someone gitu kan, and then how they feel tuh kayak mirip semuanya ceritanya gitu kan. Dan orang-orang itu ada dua nih, ada yang emang terima dan ya udah emang bapak gue itu so what gitu kan, Hmm, ada lagi yang enggak, hmm. gue juga bisa kok, gue juga bisa prove that I can do it as well gitu. Nah sebenarnya di sisi lain tuh uh, kalau mau dibilang sombong tuh jadi agak sombong sih, kayak ya gue juga bisa kok gitu ya kan sebenarnya. Nah, but then at the end aku realize gitu bahwa dengan gue yang ada privilege seperti ini gara-gara Coach Rio juga sih. Gue konseling sama dia. Gimana sih kalau privilege ini harusnya tuh gue menyikapinya gitu kan. But then dia bilang gini, kalau misalnya lu ada privilege ya kan, ya oke, anggaplah ya enak lah lu jadi anaknya ini, pasti lu gampang lah inilah itu. Terus so what gitu kan dia ngomong, so what? Kalau emang lu akhirnya dengan privilege itu lu bisa bantu orang lebih banyak lagi, ya kan ibaratnya nggak 1+1 tapi 1x5 mungkin jadi 5. Kenapa lu harus 1+1 sama dengan 2 gitu? Dengan kehadiran lu yang bisa membantu lebih banyak orang lagi, kenapa lu harus pusingin itu gitu loh? Ya kan toh selama ini pembuktian lu untuk menunjukkan bahwa lu juga bisa gitu kerja, bukan berarti kayak kandang kan kayak ya lu sukses gara-gara bapak lu lah gitu kan. Nah, Ya, ya kita pasti sebenarnya ya, pengen ya. kayak keluar dari cangkang itu kan ya. Lu udah proven bertahun-tahun, mau apalagi yang lu proof gitu loh. Nah, akhirnya aku bilang ya juga sih, ya udah, tapi aku juga harus berhikmat bahwa kalaupun ada privilege yang aku punya, prinsip aku adalah harus mutual gitu, mutual. Bukan Hmm. aku terus yang kenalin gue dong, kenalin gue dong. Gue kenalin lu terus gue dapat apa gitu kan, istilahnya yang kenalin itu dapat apa? Ya at least I can help you good reputation mungkin dengan maksudnya dengan aku dikenalin atau apapun itulah ya, I can also added value for you gitu kan. Nah itu kan yang lebih bagus. Misalnya dia udah mau pensiun, ternyata aku bisa bukain bisnis buat dia, kan bagus gitu kan. Nah jadi Hmm. now I was thinking that kayak ya udahlah kalau gue ada privilege ya udah dipakai aja tapi mutual gitu. Oke, wah. Jadi ada privilege ini, tapi ya itu mutualism. Jadi jangan sampai orang punya pemikiran yang aneh-aneh. Padahal sebenarnya mungkin nggak seperti itu. Tapi ya ini beliau berhasil proof ya. Nah, anyway, jadi teman-teman ini kita kan yang nonton ini nih Cilis. Jadi ada beberapa juga yang memang ada profesional, ada pebisnis, ada beberapa ya zaman sekarang nih, ya saya ngelihat zaman sekarang nggak zaman dulu nggak kayaknya. Zaman sekarang itu banyak sekali orang itu yang ganti-ganti kerjaan ya dengan cepat sekali. Udah kayak ganti pasangan gitu. Ganti kerjaan ini cepat banget gitu. Pindah sini, pindah sana. How do you think about it? And gimana sih pandangannya Cilis terhadap orang-orang yang seperti ini gitu ya? Sedikit sebentar, aduh pindah sana karena ada yang interesting dan lain sebagainya. Ada insight tersendiri nggak sih buat itu sih Cilis? Oke, memang kalau ngelihat zaman sekarang agak beda dengan zaman anak-anak yang dilahirkan di tahun 80-an ya gitu ya. Hmm. Nah, kalau yang zaman dulu bahkan yang mungkin lebih tua dari kita, mereka tipikalnya loyal gitu ya, karena mereka mungkin punya prinsip bahwa kalau sudah kerja ya udah lalu ditempatin juga sama aja. Just prove yourself that kamu tuh loyal, justru kamu malah lebih bisa naik begitu kan. Nah, tapi Hmm. anak-anak zaman sekarang, aduh nggak suka, aduh ini bosnya nggak enak, bosnya galak, kerjanya overtime mulu, gue dapat benefit apa nih gitu kan, kayak nggak sebanding gaji gue sama yang gue dapat, ngapain gue extra mile gitu kan. Nah sometimes mereka mikirnya lebih kayak isi apa ya, nggak suka pindah, nggak suka pindah, nggak suka pindah. Nah sebenarnya waktu Hmm. dia pindah-pindah, menurut saya ya, kalau dia pindah-pindah juga nggak akan ada di dunia ini yang namanya 100% ideal, ya kan. Mungkin kamu Hmm. pindah karena teman kamu nggak enak, tapi begitu kamu pindah temannya enak, bosnya galak banget misalnya, atau bosnya udah enak banget tiba-tiba dapat temannya rese banget gitu kan, atau whatever lah. I think di setiap environment pekerjaan tuh nggak ada yang ideal banget gitu. Makanya kalau mau ideal banget ya mungkin you become your own business owner gitu, ya kan. Itu pun pasti Hmm. dikomplain juga sama karyawan kamu kan. Either bosnya pelit lah, atau royal tapi begadang mulu, misalnya gitu-gitu lah ya. Nah jadi kalau menurut saya
mau dibilang coba cari pengalaman benar, tapi mungkin kalau mau cari pengalaman juga jangan terlalu ekstrim ya. Sebulan pindah, 3 bulan pindah, baru 6 bulan kerja udah pindah lagi, pindah lagi. Akhirnya orang melihat kamu nggak loyal. Satu, dibalik aja gini, kalau sekarang saya business owner, terus saya punya karyawan kayak gitu tuh apa yang kita lihat terhadap orang tersebut? Either baperan, dianggapnya baperan kan, atau dianggapnya nggak loyal, ya kan? Nah, orang kayak gitu mungkin nggak dapet yang signifikan pekerjaan gitu, position. I don't think so, karena loyalitasnya itu dipertanyakan, kayak gitu kan. Nah, jadi menurut saya nggak bisa bilang itu salah atau benar lah ya, tapi menurut saya, kalaupun memang mau pindah atau terpaksa pindah, ya memang karena kamu naik posisi, bukan karena kayak nyoba-nyoba gitu, karena memang kamu naik posisi, kamu dapat hal yang lebih better gitu. Tapi kadang-kadang mendapatkan sesuatu numeration yang maksudnya kayak misalnya oh dapat gaji lebih tinggi nih, ini lebih bagus, tapi ternyata posisinya mentok. Nah, itu kan juga pertimbangan sebenarnya kan. Kayaknya nggak bisa naik lagi deh. Nah, itu kan juga pertimbangan gitu. Nah, cuman memang tren anak-anak sekarang kan kayak gitu ya. Gampang apa ya, nyari jalan pintas sih kalau menurut saya. Bagus apa enggak ya, di setiap keputusan itu pasti ada plus minus lah. Nggak bisa bilang bagus, nggak bisa bilang jelek juga gitu. Cuman memang trennya lebih model kayak begitu. Tapi kalau saya memilih, kalaupun saya harus kerja nih ya saya akan lebih pilih ke satu, at least kerja 2 tahun, 3 tahun, ya kan, udah proven. But then nanti kamu ada better job, better offer, ya bos lama kamu pun pasti akan mengikhlaskan karena memang iyalah gue tidak mau menghalangi kapasitas orang misalnya. Kayaknya lu memang better pindah deh gitu kan. Nah, itu kan lebih cantik ya menurut saya. Hmm. Atau bahkan mungkin dipromot di perusahaan yang sama lebih besar lagi, kan itu sangat possible ya berarti ya Cilis ya. Jadi, ya kalau memang orang itu bagus, I think kayak setahun 2 tahun kerja tuh pasti kelihatan kan bagus enggaknya kan gitu ya, udah ketahuan banget gitu. Dan bukannya nggak mungkin mereka akan naik-naik terus di perusahaan yang sama juga sih gitu. I see. Wow, keren. Wah, jadi ini menjadi inspirasi juga untuk teman-teman sekalian ya. Jadi bukan kita cuma ngomongin tentang about you on the business, tapi tentang professionals juga yang mungkin kita bisa mulai meniti karirnya. Kita lihat seperti apa dan gimana, how the prospect. Kalau prospeknya memang baik dan bagus, ya kenapa nggak kita pertahankan dan tentunya you fight tadi yang ceritain ya tentang extra miles dan lain sebagainya. Wah, keren. 2-3 tahun katanya. Oh, yes, si Evelyn. Betul. Nah, balik lagi nih ke cerita tentang bisnisnya Cilis. Jadi kita bolak-balik aja. Punya bisnis sebanyak itu, saya tuh bingung mikirnya ya. Ini seorang ibu, you are a wife. How do you manage your time? Oke, kebetulan saya dididik oleh mama saya yang super apa ya namanya disiplin ya, termasuk disiplin waktu. Jadi saya belajar yang namanya time scheduling dengan baik dan benar itu sejak SMP. Karena waktu SMP itu saya udah mulai cari duit. Kalau kelas 4 kan tadi mulai bisnis, kelas 4 itu bisnis, kelas 1 SMP itu saya ngajar musik. Jadi setiap hari Jumat habis pulang sekolah saya mulai ngajar. Lalu Sabtu pagi biasanya saya full tuh ngajar dari pagi sampai sore. Murid saya sekitar 10 orang ya per minggu tuh pasti ada 10 murid lah. Jadi sebulan tuh saya ngajar 40 jam. Ya kan, di saat teman-teman mungkin lagi Sabtu itu cuman lagi happy-happy pacaran atau apa gitu kali ya. Nah, saya tuh itu udah mulai kerja ngajar musik dan dapat duit sendiri. Jadi saya harus ngatur waktu, harus kapan bikin PR dan lain sebagainya, ya kan. Dan saya dulu tuh les banyak banget gitu ya, les tuh banyak banget. Hari Minggu saya pelayanan. Jadi waktu SMP itu saya udah pelayanan main organ di gereja. Jadi di jadwal mungkin hampir 2 minggu sekali saya pasti pelayanan di gereja. Waktu itu di GKI saya saya main musik gitu. Nah, dari situ saya belajar yang namanya ngatur waktu itu sangat penting. Jadi kalau sekarang ditanya bagaimana cara ngatur waktunya, saya ngatur waktu ada kayak dalam 1 minggu itu pasti ada yang namanya ke gerejanya harus, family time-nya juga pasti harus, which is itu biasa hari Minggu saya atur. Sabtu pagi itu biasanya untuk waktu saya pelayanan, dalam arti kata kan saya suka diminta ngajar kan di gereja. Nah itu Sabtu biasanya waktu saya untuk ngajar-ngajar atau free time lah ya kan. Nah kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis itu biasanya saya ngatur untuk di komunitas saya. Di Business Network International karena saya itu ada buka 2 chapter dan saya ada chapter sendiri Amplify kan, jadi ada tiga waktu ya saya alokasi Selasa, Rabu, Kamis untuk urusannya komunitas. Lalu Jumat biasa hari saya syuting untuk kan saya juga bikin konten-konten kan, itu biasa Jumat harinya saya bikin konten. Senin adalah hari dimana saya update semua bisnis saya, hari Senin.
Jadi kayak mingguan, weekly report, segala macam itu hari Senin biasanya. Semua bisnis tuh laporan lah, itu hari Senin biasanya. Planning dan sebagainya itu hari Senin. Dan malam itu biasanya saya follow up WA group dan lain sebagainya itu saya follow up semua di malam hari gitu. Dan semua time schedule saya buat dengan sangat rapi. Meskipun ada asisten, tapi asisten saya nggak nyentuh jadwal. Kalau orang kan biasa asistennya ngejadwalin kan. Kalau saya adalah orang yang jadwal saya pegang sendiri. Saya ngatur sendiri kapan saya mesti one-to-one, kapan saya mesti follow up bisnis ini, bisnis itu, kapan ketemu orang, itu semua saya ngatur. Gitu. Jadi saya pecah-pecah semua dalam setiap minggu tuh seperti itu, sehingga dapat semua gitu. Oke, wah. Jadi ini sangat penting sekali ya, jadi teman-teman tentang time schedule. Apalagi kalau banyak seperti itu, karena kalau sampai meleset, ya biasanya ini bubar jalan nih ke belakangnya ini pasti keteteran segala sesuatunya. Betul. Jadi makanya kenapa time schedule itu penting. Ini termasuk ini kalau time schedule ini kan berarti kayak Sis Elizabeth ini dapat sampelnya itu dari parents-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa wah ini gue nggak ada role model nih, nah mungkin bisa coba belajar ya, bisa ngelihat juga di YouTube-nya Ci Elizabeth, yaitu di Elizabeth Setiatmaja. Mungkin bisa mendapatkan inspirasi juga dari sana ya nantinya, atau bisa follow juga IG-nya beliau di Liz Setiatmaja Official. Wah, keren banget. By the way, ada role model nggak sih yang menginspirasi Cilis? Oke, dalam Mungkin hidup ada seseorang yang saya jarang ngefans yang namanya artis atau itu jarang ya. Saya ngefans dengan orang tua saya sendiri, ya, baik itu papa saya maupun mama saya. Karena menurut saya ini dua orang yang is a inspiration for me dan hari-harinya saya lihat gitu. Jadi kalau ngefans itu kan yang bahaya kadang ih cakep ya, ganteng ya, keren ya, hebat ya. Tapi kamu nggak tahu hari-harinya kayak apa kan. Nah, kalau ini saya menjadi saya sekarang ini 99,99% didikan orang tua pastinya. Dan mereka itu mendidik dengan cara mencontohkan gitu kan. Jadi I really glad that I have those parents yang memang benar-benar saling melengkapi. Jadi my mom lebih ngajarin time schedule, managing waktu, my dad lebih kayak kamu harus bagi, memberi, bla 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 gitu. Jadi ya dapat kombinasi itulah. Aku ngefans ke orang tua aku sih basically, gak jauh-jauh. Keren. Wah, ini sangat awesome sekali ya. Jadi ya ini kadang-kadang bahkan menjadi PR ya untuk para parents gitu. How you can be the role model for the kids, and you are such an example, especially for your parents. Say hi to Pasti Atmaja. Anyway, nah, balanced life is a myth. Are you agree with that? Enggak tuh, it's proven we can do it. We can do it. Yes. Jadi ternyata yang namanya balance life itu ternyata we can do it. Ya. Jadi teman-teman semua, yaitu balik lagi tadi tentang plan atau rencana yang tadi yang sudah dijelasin ya sama Cilis, bahwa rencana itu harus semuanya benar-benar ditata. Ya. Wah. Lalu nih Cilis, kalau misalkan ngomongin ya tentang bisnis lagi ya, kadang kan keputusan itu harus diambil nih. Tadi ceritanya punya banyak bisnis. Keputusan itu harus diambil, dan kadang-kadang kita ngambil keputusan itu tuh sulit gitu. Ada keputusan itu yang, waduh ini keputusannya harus diambil atau enggak ya? How do you handle that such kind of things? Jadi gimana sih caranya mengambil keputusan itu di dalam suatu bisnis? Oke. Yang paling nyata gini, kapan kalau di saya konteksnya adalah ini produk banyak nih, ya ada produk banyak, yang mana satu yang diterusin, yang mana gue harus gue cut, ya kan? Karena yang namanya pegang produk itu ada yang lagi masanya, ada juga yang emang udah selesai, ya kan? Bisnis juga sama. Saya dulu pernah bisnis Halo Swap. Halo Swap itu dulu kalau tahu yang swap itu ya, jadi service gitu Iya. Pas COVID ya? Iya pas COVID kan. Waktu itu kenapa saya mau bikin itu? Bukan karena saya mau cuanin, no. Setiap punya bisnis yang berhubungan dengan, kayak waktu itu kan berhubungan dengan pandemik seperti masker, FIR, kayak gitu kan berhubungan banget. Tapi saya tidak jual yang paling mahal loh, gitu. Kalau orang kan namanya aji mumpung jualnya pasti mahal gitu kan. Ini ya enggak, wajar gitu. Kayak Halo Swap orang lain jual berapa, saya mah cuma berapa doang gitu. Kenapa sih gue mau ngambil? Karena waktu itu saya cuma prinsipnya gini, pada saat itu ya Halo Swap, kalau saya nggak punya Halo Swap, gue nggak bisa nolongin teman-teman gue sekitar nih. Karena dulu tuh kalau nggak ada swap hasil, mereka nggak bisa masuk rumah sakit. Ingat kan? Gitu, nggak bisa masuk rumah sakit kan. Nah, kalau gue punya, minimal gue bisa tolongin teman-teman gue deh, yang kenal gue gitu kan. Pasti kan mereka nyari ke aku, Liz, ada nggak? Ya gimana cara, pasti gue kan bantuin gitu. Pagi, aduh ini mesti masuk rumah sakit, nggak ada hasil, nggak ada apa. Lu cepetan deh swap tempat gue. Jadi dulu tuh bikin juga cuman buat
itu aja, kayak yang penting ada dan bisa nolong ke orang terdekat, itu prinsipnya. Nah jadi waktu itu saya bikin sama partner juga, saya bilangin ini kalau musimnya udah selesai, ini bisnis yang kita doakan jangan panjang umur ya. Iya kan, semua bisnis didoain panjang umur kan. Nah gue bilang ini kalau buka Halo Shop jangan didoain panjang umur ya guys, gue bilang gitu. Ini harus yang secepatnya buka secepatnya tutup, gue bilang gitu, karena artinya pandemi selesai kan. Nah gitu, jadi kok bisa ngambil kayak gitu ya, karena ya balik lagi, I can do all things through Jesus who strengthen me. Saya tuh benar-benar berpegang teguh bahwa dalam hidup ini saya tuh harus menjalani yang namanya tujuan hidup gue tuh apa sih. Saya diciptakan ini untuk apa sih gitu kan. Setiap orang pasti unik lah, makanya kan setiap orang punya skill setnya masing-masing ya kan. Jadi saya harus mengambil keputusan-keputusan bisnis, kayak produk mana yang harus saya terusin, produk mana yang lagi bagus-bagusnya saya stop ya kan. Nah itu saya harus bisa begitu gitu, dan mana yang harus di growing, harus lagi dikembangin, atau memang ini udah nggak bisa sama sekali. Nah itu saya lebih sering mengambil keputusan di bidang itu sih gitu, ketimbang kayak mungkin sebuah pabrik mau tutup mau enggak kan. Again saya bilang, saya kan lebih ke ujung-ujungnya ya gitu, saya jadi nggak yang handle dari awal sampai akhir atau kayak gitu. Tapi masalahnya lebih ke dunia-dunia perputaran distribusi, dunia-dunia lebih mau diterusin mau enggak, mau dijual harga berapa, mau cara mainnya gimana, lebih kayak gitu-gitu biasanya. Oke. By the way, ini Nogers sekalian, ternyata si Elizabeth ini tadi kan cerita tentang AVR, ya CareMax gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi ternyata beliau juga punya ya salah satu produk yang memang beliau jual ini ada yang namanya food sterilizer gitu. Kadang-kadang kan kalau mikir ini bisnisnya tuh unik-unik gitu. Kenapa sih kok mikirnya itu agak beyond gitu, agak beda dari yang lain. What is actual business? Oke, kalau saya biasanya ini putus-putus nggak? Nggak ya? Aman ya? Aman kan? Iya, aman, aman, Oke, aman ya. aman. Oke. Nah, itu tadi mungkin karena prinsip saya Filipin 4:13. Jadi kebanyakan bisnis yang saya putuskan itu datangnya dari peluang yang datang kepada saya memilih ambil atau enggak. Ketimbang saya mencari lalu mendapatkan. Enggak. Jadi kalau orang kan gua mau bisnis apa ya? Nyari terus dapat gitu. Kalau aku tuh enggak. Jadi kayak ya gue udah begini, udah punya taburan banyak banget di mana-mana gitu, udah nabur kemana-mana, terus ada orang datang misalnya, Ci aku ada bisnis ini begini tertarik nggak, bisa gitu kan. Ci aku ada produk ini bla bla bla, awal pasti niatnya nawarin gue biasanya gitu. Nah tapi aku biasa langsung kelihatan, oh ini unik nih, kayak gue nggak pernah tahu. Terus aku nanya, lu satu-satunya kan? Iya, kita baru loh Ci, satu di Indonesia. Yang gitu-gitu biasanya aku tertarik gitu. Jadi aku melihat bisnis itu dari ke visioner, karena kan aku tipe visioner juga kan. Jadi kayak ini barang bisa jalan nggak? Ini bisnis kira-kira bagaimana? Gitu. Bisa booming nggak? Gitu. Asalkan bisa booming, ya bukan berarti harus selamanya. Kayak mungkin tadi aku bilang, ada kala dimana kita harus bisa desain ini udahan gitu. Tapi aku tahu bisnis ini atau produk ini akan bisa booming mungkin 2 tahun, 3 tahun bisa jalan lah gitu. Ya aku ambil, nggak apa-apa gitu. Toh aku suka sama bisnisnya, aku suka produknya. Kata kuncinya adalah I like the product, I like the service, dan aku dengan senang hati akan share. Wow, keren. Nah, jadi teman-teman semuanya, ya berikut ini Cilis ini, ya jadi dia nggak akan pernah jualan atau nggak akan pernah nge-sharing kalau memang nggak experience sesuatu yang memang baik. Jadi dengan kata lain ya ini filteringnya udah jalan dengan sendirinya. Jadi kalau beliau nawarin itu pasti udah berdasarkan experience beliau, jadi udah nyobain dan udah tahu kalau anggap itu adalah suatu tadi cerita ya sedikit sama saya tentang propolis dan lain sebagainya, emang udah nyobain gitu, makanya kenapa ditawarin, jadi bukan cuma ngecap doang gitu ya Cilis ya. Betul. Kayak propolis itu saya tahu produknya udah dari 6 bulan yang lalu, ya kan? Nah, waktu itu saya cuma lihat, ini kayaknya sama aja sama yang lain gitu kan. Cuman aku ya udah cobain deh, give a try. 6 bulan loh. Saya nyoba itu 6 bulan. Jadi pergi kemana-mana saya bawa, anak saya butuh saya kasih, protection juga. Selain kita pakai AVR, pakai masker segala macam. But then when the time is come, jadi kayak ditanya lagi, jadi gimana Bu, produk kita oke apa enggak gitu kan. Terus aku bilang, ya 6 bulan aku tanya oke juga. Cuman memang testimoni nggak banyak ya, karena kan memang kita pakainya lebih ke untuk travel kit ya gitu. Jadi saya bilang oke, berdasarkan itu I think ini bagus, dan
ya I think I can help you gitu. Jadi ya udah akhirnya kita berpartner. Jadi aku partneran sama Pak Agus juga tuh, Agus Propolis ya kan. Jadi beliau foundernya. So kita mulai partneran lah gitu. I think this week ya kita mulai gitu. Mulai bagi-bagi lahan lah ya. Aku lebih ke B2C, dia lebih ke B2B dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Oke, wah keren. By the way, ini ada pertanyaan nih. Eh, oh ini dari si Evelyn nih. Harus apa perlu takarannya gimana mengasah kemampuan keputusannya, Ci? Ini kayaknya yang tadi ya, tentang pengambilan keputusan. Bisa share nggak nih yang paling berat? Keputusan paling berat apa ya? Kayaknya so far karena gini, biasanya pada saat mengambil keputusan itu aku akan melihat dibikin ini loh, kayak plusnya apa, negatifnya apa, kalau gue terusin bakal gimana, kalau enggak tuh apa gitu. Jadi I think rumus nggak bisa kayak rumusnya mungkin ya gitu aja gitu, kayak ya udah di pro-nya apa, kontranya apa, kalau diterusin gimana, kalau enggak apa ya itu sih. Nah, mesti case by case ya, I think ya. Kalau ada butuh boleh konseling sama saya, mungkin saya bisa kasih insight gitu. Nah, makanya. Tadi tuh, Indogo harus datang one to one katanya ke Cilis tadi. Itu Si dia. Evelyn udah nulis. Hebat kan, kita belum pernah one to one, gue harus ditodong. Wah, ini saya dikelilingi orang hebat hari ini. Satu oleh istri saya, satu lagi nih sama Cilis ini. By the way, ada pertanyaan satu lagi nih dari Muzaki Effendi. Untuk menjadi optimis seperti ibu, apakah itu hal tabiat atau bisa dikembangkan? Kalau memang bisa dikembangin, bisa nggak sih bagiin tipsnya? Oke, kalau menurut saya itu lumayan perjalanan panjang. Menjadi orang optimis itu nggak bisa dalam waktu singkat. Itu adalah habit kalau menurut saya. Gitu, karena kita kadang-kadang di dalam marketplace juga kita lihat ya, ada orang yang so positif, ada orang yang negatif mulu gitu kan, gitu. Nggak usah gitu deh, kayak misalnya contoh, kita nyetir mobil nih, misalnya ada supir sama saya, terus kita masuk parkiran, misalnya saya bilang, udah kita parkir dulu, terus, aduh bu, parkir gini hari mah pasti macet lah, susah lah, apalah, segala, ya kan? Terus saya bilang, enggak, pasti dapet. Tapi kan waktu ngomong saya juga doa, Tuhan aku minta dong parkiran deket eskalator gitu kan. But then yang terbukti apa? Dapat tuh ternyata bener deket eskalator. Nah, itu adalah sesuatu hal pada dasarnya orang dari kan yang membuat dia atau pernah sesuatu yang dikecewain sehingga dia akhirnya negative thinking terus-terusan. Jadi akhirnya pesimis. Jadi dia punya A tambah B jadi minus. A tambah C jadinya minus gitu kan. Negatif dulu yang dilihatin. Nah, kalau saya memang dulu untungnya dilatih oleh environment yang positive thinking gitu. Walaupun saya sama adik saya juga nggak 100% tipikal ya, tapi I think environment itu sangat penting dan caranya mendidik anak itu juga menurut saya sangat-sangat penting sih. Jadi kalau kita tahu anak kita kan negatif mulu nih mikirnya, itu harus cepet-cepet di handle gitu. Jangan didiemin gitu. Kita harus kasih pemikiran bahwa kamu kan lihatnya negatifnya. Coba deh kamu lihat dari sisi lainnya. Ini masih ada ini loh di sisi lain. Nah, akhirnya karena saya dari kecil terbiasa untuk disuruh ngeliat dari berbagai macam sudut, nah itu yang membuat saya menjadi orang yang optimis menurut saya gitu. Oke. Nah, mudah-mudahan menjawab nih untuk Bro Muzaki. Jadi balik lagi respon. Jadi start from the small things adalah how do we respond to something. Hujan. Padahal nggak perlu gitu ya. Emang hujan terus kenapa gitu. Ya, hujan itu kan simpel sebenarnya. Iya. Betul. Nah, jadi bisa dimulai dengan hal simpel sekali. Jadi stop complaining, stop mumbling, and start appreciating dan tentunya give thanks for everything gitu. Weh, tipsnya jempol banget katanya. Ya, berarti oke ya. Oke, Cilis. Wah, ini nggak kerasa ini udah 43 menit ternyata kita ngobrol. Maybe you have some tips makanya. Wah, nanti kita bakal one-to-one. Kayaknya one-to-one-nya sama istri saya, cuma saya ikut aja nanti ngobrol. Pasti kan 3 jam ya, jangan 1 jam. Oh, pasti. Jadi make sure nanti bikin jadwalnya, kan Cilis yang bikin jadwal nih. Nanti make sure itu ada 3 hours free. Nah, by the way, mungkin punya tips atau closing statement nih dari Cilis untuk teman-teman semuanya nih yang nonton atau yang akan nonton acara Buset hari ini. Oke, tips saya adalah tips yang menurut saya ini adalah rumus yang terutama dalam hidup. Kita harus bisa dan sering bersyukur.
Mulailah hidup itu dengan bersyukur, maka hal negatif di depan mata pun kita bisa rubah itu menjadi hal yang positif dan optimis, ya kan? Jadi kalau misalnya kita melihat contoh gini deh, waktu itu saya sakit demam berdarah. Kalau orang masuk rumah sakit gitu kan belum lama ini, dibilang mau ngeluh, ya terus bisa apa gitu? Ngeluh tuh kayak, aduh kenapa ya gue masuk rumah sakit, aduh kenapa ya gue sakit, kenapa harus gue, kenapa gak yang lain, kenapa sekarang, kenapa apa ya kan, kenapa. Tapi dari situ aku mikir, ya nih gue pasti kecapean dah nih. Ya puji Tuhan lah gue dikasih demam berdarah, masuk rumah sakit, artinya gue punya banyak waktu untuk me time myself, ya kan? Artinya punya banyak waktu untuk lebih, ya mungkin Tuhan lagi nyentil gue, lu udah lama nih baca Alkitabnya cepet-cepet doang gitu kan, ya kan? Jadi aku ngeliat dari sisi situnya. Jadi aku masuk rumah sakit, bersyukur gue ketahuan cepet, ya kan? Bersyukur gitu. Punya waktu untuk mengerjakan hal yang aku lakukan gitu. Jadi even di saat ada hal positif yang bisa kita lihat gitu. Nah kalau kita sering-sering mengasah kita dengan melihat seperti itu, ya otomatis kita akan menjadi orang yang optimis dan kita akan punya bisnis apapun pasti kita akan selalu dapat jalan keluar. Karena di saat kita bersyukur, kita tuh menjadi kayak celing gitu ya, kayak celing jadi dapat ide nih, jadi dapat apa nih inspirasi seperti apa, seperti itu sih gitu. Oke. Wah, ini dari si Sevlin nih katanya. Karena kemarin saya baru ngobrol sama Pak Felix katanya. Jadi tanya apa yang bisa dipelajari di BNI katanya biar yang nonton pada dapat CEU. Maksudnya apa nih? Jadi maksudnya apa yang bisa didapat dari BNI Community gitu? Yes, karena tadi di note sedikit. Sebenarnya kalau di BNI Community itu menurut saya komunitasnya sangat bagus ya. Karena di situ dimana kita para pengusaha bisa saling bertemu dan tidak saling beradu, tetapi kita saling berkolaborasi ya kan. Di setiap chapter kan eksklusif ya, marketing rights beda-beda. Nah, tapi trikinya adalah dengan berkembangnya banyak chapter, yang kita harus perhatikan adalah kita harus benar-benar sebelum merefer orang, pastikan kita kenal dulu sih menurut aku ya. Jadi yang harus kita pelajarin adalah kita mau menolong itu bagus. Kita dengan mudah dengar orang butuh kita langsung mau tolongin. Tapi kadang-kadang orang yang mau ditolong tuh belum tuh mau ditolong loh. Yes, agree. Nah, contoh gini, Liz kenalin gue dong sama si ABC. Oh ya oke nih gue bisa bikinin waktu. Begitu saya dapetin waktunya orangnya ngilang, lama responnya misalnya. Nah artinya kan nggak mau ditolong, ya kan? Nah jadi kita mesti benar-benar pada saat merefer, dan ini saya rasa nggak berlaku di BNI aja ya. Ini berlaku di setiap pun lah. Jadi pada saat kita mau menolong seseorang atau kita mau membantu merefer, ada baiknya memang kita kenal dulu sama orang yang mau kita refer. Kita juga kasih tahu, nanti lu kalau mau gue kenalin ke sana, ini lu harus prepare bla 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 gitu ya. Jadi kayak ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan gitu kan. Gak cuma semata-mata gue teleponin ya langsung gue kenal sama ownernya. Udah gitu tahu-tahu nggak prepare. Nah yang ada malah kita jadi nama jelek. Iya kan, niatnya nolong malah jadi nggak bagus di orang yang kita mau kenalin loh justru, iya kan, ya kayak gitu-gitu. Nah di BNI itu kita juga diajar untuk saling givers gain, ya kan, terus kita juga harus saling kayak membantu. Nah itu value-value yang bagus banget, tapi bagaimana kita menjalankan itu dengan baik. Nah itu yang menurut saya MSP-nya harus diselesaikan ya teman-teman. Member Success Program, PTS-nya juga gitu kan. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya yang mendengarkan, kalau penasaran dan apa sih sebenarnya itu diomongin terus, ya boleh cari tahu atau boleh nanti nge-DM ya, baik itu ke nanti ada si Evelyn ataupun Cilis. By the way, thank you so much Cilis. Nanti kita bakal ngobrol lebih banyak kayaknya, lebih seru kayaknya kalau ketemu langsung ini. Kalau ini, by the way, saya cuma ngelihat ini saya cuma kameranya sendiri. Saya nggak bisa lihat wajahnya Cilis di sini. Jadi thank you so much buat hari ini, buat semua insight-nya. Saya yakin teman-teman semuanya juga terberkati. Dan tentunya konten ini boleh menjadi inspirasi juga untuk teman-teman pebisnis maupun profesional sekalian. Thank you so much, Cilis, untuk waktunya. Oke, thank you ya Wisnu ya. Thank you Evelyn. Thank you buat semua yang nonton dan ngeluangin waktu. Nanti kalau ada kesempatan kita sharing lagi. Yes. Thank you. Bye-bye. Saya izin remove ya, Cilis. Ya, thank you ya. Oke. Oke, wow, obrolan kita sudah selesai. Seru banget barusan ya. Jadi kita sudah
membahas banyak sekali ya tentang profesional, tentang gimana sih punya bisnis sebanyak itu, dan ternyata pentingnya suatu mindset, how you're not thinking negatively, how you start thinking positively, and you can start change. The change is not suddenly change, but it takes time. Makanya tadi Cilis bilang bahwa it needs time, tapi tentunya kita perlu ngelatih diri kita. Ya, beliau bisa seperti itu karena udah dilatih dari sejak dulu, dan environment-nya mendukung. Balik lagi, environment-nya mendukung. Wah, kalau saya ketemu environment-nya nggak mendukung gimana? Ya tentunya itu harus dipikirin, harus dipertimbangkan. Whether you need to move away a little bit dan start to menata hidup kamu ya, start to maintain your life tentunya. Anyway, Indogo masih tetap perlu referral dari teman-teman sekalian untuk yang bisnis emas, berlian, retail, tekstil, distributor, dan juga retailer. Nah, jadi kalau punya teman-teman yang punya bisnis di situ, boleh refer kepada kami ya di @indogo.id. Nah, ini nih, mana ya? Nah, ini indogo.id. Jadi nanti kami punya ada yang namanya TaxPenny. Jangan lupa follow IG kami di indogo.id, dan jangan lupa juga follow YouTube kami di @lampos ataupun Facebook kami di indogo.id. Dan minggu depan kita masih bakal ketemu dengan tamu-tamu yang super keren tentunya. Nah, jadi jangan lupa ya follow, dan di hari yang sama, di hari Jumat tepat jam 4 sore di acaranya Buset atau Bisnis Satset. Jadi barusan kalau ngedengar ya Cilis ngomongin satset banget, cepet banget semuanya. Jadi kalau belum terbiasa, untungnya saya terbiasa karena istri saya ngomongnya juga cepet banget. Untungnya, ya tentu sih untung selalu ada. Anyway, thank you dan see you next week di acaranya Buset Bisnis Satset minggu depan. Bye bye. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata untuk teman-teman sekalian, dan sampai jumpa.